Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Saya selaku host pada kesempatan kali ini, Ageng Budiansyah, akan menemani sahabat semua, sahabat Sultan dalam acara yang luar biasa dari Sultan Channel, yaitu tokoh inspiratif. Baik, alhamdulillah sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada hari ini kita bisa melangsungkan acara kembali. Ini kali kedua ya di acara tokoh inspiratif ini, dan insya Allah kita akan terus menghadirkan tokoh-tokoh, sosok-sosok yang memberi inspirasi untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Baik, sahabat Sultan, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat semua yang baru gabung, yang hadir di YouTube. Nah, silakan langsung saja di like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa di subscribe ya, dan juga diaktifkan tombol loncengnya supaya nanti notifikasi dari acara-acara yang ada di Sultan ini bisa langsung diterima oleh sahabat semua. Baik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, dan Allah jaga kesehatan kita dan juga sahabat semua yang mungkin saat ini sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Baik sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan sebelum kita mulai, kita share dulu ya dari acara ini biar jangkauannya luas, dan biar teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang belum menyaksikan ini bisa ikut menyaksikan. Ya, silakan di YouTube itu ada tombol share. Silakan diklik. Ya, diklik, kemudian di-share ke seluruh sosial media punya sahabat semua. Ya. Nah, seperti ini saya contoh ini. Nah, ini saya langsung share ke Facebook saya. Ya. Biar teman-teman yang lain bisa menyaksikan, karena ini acaranya luar biasa nih. Kita mengangkat satu tema bahasan yang keren banget. Yang untuk kita sama-sama kita simak, yaitu berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan tema dari santri jadi Sultan Properti. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa. Dan kita kehadiran tamu, siapakah beliau itu? Beliau adalah founder dan CEO developer properti syariah. Siapa beliau? Yaitu Ustadz Roshid Aziz. Baik, sudah bisa tersambung dengan Ustadz Roshid? Oke, baik, sebentar, kita masih menunggu sahabat semua yang belum hadir. Nah, silakan yang sudah hadir di YouTube. Nah, alhamdulillah ini semakin meningkat ya, yang hadir di YouTube. Silakan absen dulu. Ya, absen dulu dari kota mana aja ya, nama dan dari kota mana aja ya. Biar kita saling mengenal. Mudah-mudahan silah ukhuwah kita bisa berlanjut ya. Ya, di dunia nyata. Ya, di dunia nyata. Oke. Baik, silakan. Alhamdulillah sudah hadir Fajar SII. Oke. Bismillah, siap menunggu.
Oke, kemudian Ria Yusastra standby. Bismillah. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih. Kemudian ada dari Muhammad Taufik dari Serang hadir ya. Ya, Serang ya. Bukan Serang ya, Serang. Kemudian dari Mufidah Family Bekasi nyimak. Bismillah. Oke, kemudian ada Paimun Karim hadir bosku. Oke, ini kita karena kehadiran Sultan ini, Sultannya properti ya. Kemudian juga ada dari Cawang Ahmad Rian. Oke, kemudian ada Yoga Barakallah ya, ini komentar ya. Kemudian Siti Nadifah Bismillah. Siti Nadif dari Surabaya hadir. Kemudian ada Muflihatun Nisa Bismillah Bogor hadir. Oke, baik. Sepertinya kita sudah tersambung nih dengan bintang tamu kita oleh Ustadz Rashid. Ustadz Rashid bisa tersambung? Baik, ya Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agam. Oke, baik. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah, ini sedang di Surabaya nih. Masya Allah. Kayaknya lagi sibuk banget nih Ustadz. Iya. Semalam di Ponorogo, nanti malam di Malang. Ya, di Surabaya ke Madura dulu nih, pernah. Masya Allah, luar biasa nih. Ini cocok banget sama tema kita ini. Sultan soalnya nih. Jangan-jangan sarapannya bisa di mana-mana nih. Sarapan di Bogor, makan siangnya di Surabaya. Ntar makan malamnya ada di mana gitu. Makan malam di Malang nanti malam. Makan malam di Malang ya. Masya Allah. Baik Ustadz. Baik Ustadz nih, terima kasih nih kehadirannya, bisa menyempatkan waktu bersama sahabat Sultan di sini. Kita akan sharing-sharing Ustadz ya. Baik, ya sama. Oke, jadi Ustadz Rashid ini dulu saya kenal beliau itu justru di radio nih Ustadz ya. Ustadz ya. Yang kapan ya? Jadi penyiar Sama radio ya. itu ya. Itu kayaknya waktu saya masih SMP kayaknya. Saya udah jadi penyiar, udah tua banget ya. Iya. Saya kenalnya justru Kang Ocit namanya. Oh iya, itu nama radio. Iya, pendengar setia juga nih. Jadi dulu itu karena kakak saya suka dengerin radio gitu ya. Nah, jadi saya suka denger juga. Oh ternyata Ustadz Rashid ya. Masya Allah. Baik. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Ustadz Rashid. Oke. Halo Ustadz. Ya, siap. Oke, masih tersambung ya? Masih tersambung ya. Oke, baik. Baik Ustadz nih. Kita mau tanya nih sesuai dengan tema kita nih Ustadz. Dari santri jadi sultan properti. Nah Ustadz ini sekarang ini dijuluki sultan properti Ustadz. Nah ini gimana Ustadz menanggapi ini Ustadz? Baik, saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddin. Alhamdulillah, sahabat Sultan Channel, senang sekali bisa menyapa teman-teman sekalian. Saya ada di Surabaya. Kan dikenal bisnis yang sangat identik dengan modal besar, gitu ya? Iya, betul. Sangat identik dengan perbankan.
sangat identik bahkan dengan kalau dibilang Taipan, penguasaan lahan, penguasaan properti secara faktual memang bukan kita yang punya, bukan kita yang memegang kendali atas itu semua. Nah, tetapi bagaimana kita ini hidup di sebuah negeri dengan jumlah mayoritas ya, bahkan data terakhir mungkin 87% kurang lebih. Dan bagi saudara-saudara kita di luar sana, kita dikenal sebagai kakak tertua ini. Kakak tertua itu harusnya bisa harusnya bisa memberikan contoh keteladanan bagi adik-adiknya, begitu ya. Tetapi sungguh sayang, skema kepemilikan properti dalam hal ini rumah di negeri terbesar kaum muslimin itu justru sangat sulit kita temukan skema yang tergaransi bisa 100% syariah. Gitu. Nah, inilah yang dulu mengetuk minat saya untuk memberikan solusi yang sifatnya praktis. Bagaimana sih properti ini kita bisa dapatkan dengan cara yang syar'i, tapi berbagai macam handicap, kesulitan atau halangan rintangan itu kita bisa hilangkan, ya, terkait dengan permodalan, terkait dengan skema transaksi yang selama ini identik dengan perbankan, identik dengan ribawi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah selama 8 tahun terakhir ini kita sudah berhasil buktikan dengan 700 proyek lebih di seluruh Indonesia. Saya ini sedang dalam ikhtiar keliling melihat proyek nih. Ini ada proyek-proyek. Kemarin di Yogyakarta ada proyek-proyek yang besar, apartemen, bahkan kita lihat punyanya tim kita di Parameter DPS. Ini di Surabaya juga sama. Barusan kita tinjau ada beberapa lokasi proyek yang mengusung tagline yang unik nih. Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa akad-akad yang bermasalah. Oke. Subhanallah, alhamdulillah bisa gitu loh. Sesuatu yang dianggap tidak masuk akal, sulit, bahkan dikatakan nyaris mustahil, ternyata bisa. Ya. Nah ini satu hal yang menarik bagi kita, apalagi yang bagi pebisnis. Kalau di bisnis properti yang dikenal sangat identik dengan bank, dengan modal besar saja kita bisa mampu wujudkan, tentunya bisnis langit mestinya lebih bisa lagi. Nah gitu tuh, ya. Dengan sebuah harapan tentunya bicara tentang bisnis, bicara tentang properti, apalagi ini Kang Ageng, saya mau kasih data yang luar biasa mencengangkan. Ini disampaikan oleh Profesor Abdul Hafiz Abbas. Ini beliau salah satu komisioner Komnas HAM. Beliau menyampaikan ternyata ada satu orang korporasi miliknya Taipan di Indonesia ini yang menguasai 5,2 juta hektar. Masya Allah. Ya, jadi apalagi kemudian ada 4-5 beliau sampaikan menguasai 50 juta hektar. 50 juta hektar. Proyek saya yang paling besar 100 hektar. Itu pun kalau mau jalan kaki ya Allah itu. Ya sampai 10 hektar sampai 1 hektar 10 hektar pertama saya sudah nyerah itu. Ya, untuk keliling. Ya, apalagi 100 hektar. Belum pernah saya kelilingin semua itu proyek saya yang satu kawasan yang 100 hektar itu. Ini ada satu korporasi miliknya seorang Taipan, dia menguasai 5 juta hektar. Masya Allah. Nah, jadi ini ketimpangan yang luar biasa. Salah satunya kenapa? Ini yang mendorong kami di developer syariah untuk main di bisnis ini. Tapi tanpa menabrak aturan-aturan syariah ya di dalam bisnis. Ya, tidak pakai riba, tidak pakai perbankan, dan lain sebagainya. Artinya apa teman-teman sekalian? Ini satu hal yang harusnya mendorong kita. Jangan sampai kita lahir di sini, kita tumbuh di sini, sekolah di sini, besar di sini, dan berharap juga meninggal, dikuburkan juga di sini. Jangan sampai penguasaan lahan-lahan kaum muslimin ini justru dikuasai oleh bukan dari kita. Dan ini yang keprihatinan yang mendalam di kita. Itulah yang mendorong kami membuat skema ini, dan alhamdulillah skema ini sudah berkembang di 30 provinsi. 30 provinsi di 700 provinsi ya. Ya, 700 proyeknya ada 30 provinsi yang bertebaran di 120 kota kabupaten. Nah, ini satu hal yang lumayan lah ya capaiannya, walaupun tentu ada tantangan yang besar ke depan untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Karena kalau bicara tentang proyek yang sudah 700 lokasi ini, dengan proyek size kita sudah mencapai 10 triliun, itu kalau dibandingkan dengan satu korporasi perusahaan properti di Indonesia, itu nggak ada apa-apanya itu, Kak.
Iya, iya. Contoh ya dengan Lipo. Hmm, Lipo saja hmm, setahun kemarin membukukan kurang lebih 14 triliun itu. hmm, Ya. iya. Nah kita ini 8 tahun baru 10 triliun ini kurang lebihnya. Jadi nggak ada Iya, iya, apa-apanya, iya. ternyata nggak sampai Betul, satu betul. persen dari total kue nasional di bisnis Oke, properti. Nah, baik. tapi nggak masalah lah ya. Insya Allah Oke. kita sudah mulai. Kalau yang dulu nggak ada, sekarang ada. Kalau yang dulu sedikit, sekarang banyak. Nah, tinggal dinaikkan aja level pengelolaannya, level semangatnya. Insya Allah target kita tahun 2025 kita akan menjadi pemain utama industri properti di tanah air ini. Insya Allah. Ya. Oke, Ya. Nah, Masya saat itu Allah, baru luar beneran biasa. sultan itu. Ya. Ah, jadi sekarang Kalau ini belum belum Sultan, Ustadz. mini sultan. Oh, mini Sultan ya. Masih kalah sama Taiwan kita ini. Iya, Ustadz. Tapi ini mini Sultan pun tapi udah syariah, Ustadz ya. Nah, insya Allah syariah. Yang Karena yang lain membedakan sultannya Sultan gak syariah. itu yang membedakan konsep kita, dan konsep kita ini nggak mungkin ditiru oleh para Taipan itu. Oh Ya, ya. jadi saya ingin cerita sedikit, ada 3 konsep besar yang diusul oleh saya dalam hal ini ya, dan sekarang sudah Iya. punya anggota 2.200 orang developer. Itu yang pertama namanya konsep kepemilikan. Nah, dalam konteks ini adalah Oh, asal iya. tamaluk, sebab kepemilikan, atau dalam konteks yang lain adalah tamiyatul mal. Bagaimana kalau kita pengusaha, kita memiliki harta dengan cara yang halal, kita mengembangkan harta dengan cara yang sesuai syariat. Ini yang pertama namanya konsep kepemilikan. Nah, konsep kepemilikan ini diwakili dengan tagline yang selama ini kita perkenalkan ke publik, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi dan lain sebagainya. Karena akad-akad yang itu semua itu membuat transaksi properti itu tersinyalir haram, batil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua namanya konsep hunian. Nah, konsep hunian itu begini maksudnya. Bagaimana kita menciptakan kondisi lingkungan di proyek yang kita bangun, misalnya proyek perumahan. Bagaimana proyek perumahan ini menjadi tempat yang cocok buat tumbuh kembangnya anak cucu generasi kita di masa yang akan mendatang. Ya, dan ini orang membeli rumah bukan hanya sekedar dia membeli rumah ansih gitu, enggak. Tapi dia ingin membeli sekaligus lingkungan, ingin bertetangga dengan orang-orang yang baik, yang berkualitas. Ya, dan ini harapan semua orang. Ya, saya termasuk yang lebih sering keluar kota daripada di rumah gitu ya. Sebelum corona bisa 25 hari per bulan ya keluar kota. Masya Allah. Ya. Jadi Bang Toyib ini ceritanya ini. Nah, Bang Toyib. Tapi bagaimana agar saya tetap nyaman ninggalin rumah? Kenapa? Saya berada dalam lingkungan yang baik. Di komplek perumahan saya ya ada depan dengan masjid, lingkungannya baik, tetangganya juga berkualitas, dan dalam konteks bisnis properti, siapa yang bisa membuat ini semua? Developernya. Kalau pakai bank, maka bank yang akan menjadi penentu layak atau tidaknya si konsumen itu membeli di tempat itu. Ada namanya di perbankan bagian analis kredit. Nah, dia akan melakukan seleksi, wawancara ya terkait dengan kelayakan konsumennya. Itu kalau pakai skema perbankan. Nah, kalau pakai skema tanpa bank, penentunya adalah developer. Nah, developer ini yang lebih berat tuh. Punya prasyarat yang boleh membeli tempat ini, syaratnya misalnya dia harus habis minimal 5 juz misalnya, atau mau belajar tahsin ya, atau sholatnya 5 waktu di masjid, atau misalnya dia wajib berkerudung atau berjilbab ya di area komplek perumahan ini. Siapa yang menentukan itu? Kita, developernya. Ya. Nah, itu namanya konsep kepemilikan. Dan yang terakhir adalah konsep teknologi. Nah, bagaimana kita ini sudah tertinggal terlalu jauh kalau bicara tentang teknologi dari peradaban barat. Nah, bagaimana di proyek-proyek kita masukkan unsur teknologi. Seminimal apapun lah kita masukkan konsep teknologi. Dan Islam dulu pernah dikenal berjaya saat Eropa di zaman ke-8, Renaissance, ya, kita sudah bangkit dan berjaya dengan ilmu dan teknologi. Sekarang kebalik. Kita belajar ilmu teknologi ke negeri barat. Nah, ini yang kita dorong 3 konsep utama ini, konsep kepemilikan satu, yang kedua konsep hunian, yang ketiga konsep teknologi. Nah, uniknya kalau 2 konsep terakhir itu bisa ditiru oleh Taipan itu. Ya, ini apa? Konsep hunian misalnya. Ya, kalau hanya sekedar bikin masjid, itu perusahaan-perusahaan properti milik Taipan juga bisa tuh. Dia bikin masjid, masjidnya lebih gede, lebih mentereng fasilitasnya. Kalau dia mau bikin misalnya rumah-rumah
tahfiz, olahraga yang disunahkan tanda kutip ya. Dia juga bisa bikin kolam renang terpisah laki-laki perempuan, bisa bikin lapangan berkuda, lapangan memanah, dia bisa dengan kekuatan modal dia. Tetapi dia tidak bisa meniru konsep yang pertama, konsep kepemilikan, yakni bagaimana menjalankan bisnis agar sesuai dengan syariah, tanpa bank, tanpa riba, wah nggak bisa niru dia. Gitu. Okay. Jadi diferensiasinya kuat lah kalau kita melawan mereka, kita yakin bisa. Nah, itu kenapa? Karena dorongan spiritual nih, ruhiyah ini. Betul, betul. Oke, baik, Masya Allah. Ini siang hari ini kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Ustadz Rosyid ini. Ya, tadi beliau pengennya dikenalnya sebagai mini sultan ya, tapi sudah syariah ya, sudah syariah. Nah, ini Ustadz nih, kita flashback nih Ustadz nih. Nah, ini sebelum jadi mini sultan properti ini, nah dengar-dengar dulu itu jadi santri Ustadz, sebelum jadi sultan properti itu Ustadz. Nah, ini apakah memang ada kaitannya? Ya, santri jadi sultan properti Ustadz. Biasanya kalau santri jadi ustadz, jadi ulama gitu Ustadz, jadi kiai gitu, punya pesantren biasanya. Nah, tapi ini kerennya itu yang dulunya santri sekarang jadi sultan properti. Nah, ini Ustadz mungkin bisa diceritakan nih dulu gimana ini Ustadz? Ya, saya 2 kali nyantri ya. Sebenarnya kalau dalam konteks santri adalah pembelajar, sampai sekarang saya juga santri. Ceritanya begitu ya. Kalau dimaknai bahwa santri adalah orang yang belajar. Ya, tapi kalau dalam makna yang kita biasa kenal santri ya, saya dulu nyantri di 2 tempat. Waktu kecil dulu di kampung halaman namanya daerah Lasem. Saya nyantri berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun lah waktu kecil itu. Ya, belajar nyantri lah, nyantri tradisional, mondok lah gitu ya. Kemudian ketika mahasiswa, karena saya 26 tahun lalu pindah ke Bogor karena harus kuliah. Nah, ketika kuliah itu sambil nyantri juga itu, dapat berapa ya? 4 tahun tuh. Jadi 4 tahun sama 4 tahun, 8 tahun lah nyantri. Dan sebagaimana tipikal santri khusus di Indonesia ini sudah khas kan? Ya begitulah santri. Ya ya ngaji. Nah ya tapi yang luar biasa begini. Dari bekal nyantri tadi di pesantren itu kita punya maklumat banyak nih terkait dengan skema syariah gitu. Dan salah satu keprihatinan kita begini Kang Anto. Jadi syariah ini kan seolah-olah sekarang jadi sebagai studi ya, sebagai apa belajar aja gitu loh, pengetahuan saja. Contoh nih ya tanpa menyinggung pihak yang lain, ketika kita kuliah misalnya di institut atau universitas khusus ya agama Islam gitu ya, itu dipelajari misalnya di jurusan syariah, itu dipelajari tentang hukum-hukum syariah seputar katakanlah seputar hudud ya, jinayat ya, mukhalafat ya, ada takzir, jadi hukum potong tangan dipelajari. Misalnya hukum syariah seputar pencurian kena potong tangan ya. Hukum syariah seputar pembunuhan kena kisos. Misalnya ada ayat Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas gitu kan. Kalau potong tangan ada ya wasyariqatu faqtu aydiyahuma. Itu laki-laki penyuruh perempuan potong tangannya gitu ya. Tentang pezina ada juga itu ayat-ayat yang bercerita tentang hukuman rajam atau jilid bagi pezina. Tapi prakteknya kan nggak ada. Iya, betul. Nah, termasuk di bisnis itu. Nah, Alkisah begini, saya ingin sedikit cerita. Suatu saat saya mengisi di Yogyakarta. Itu dari kurang lebih 100 audien, itu hampir semua mahasiswa. Dan mahasiswa yang jurusannya syariah gitu. Mahasiswa yang belajar muamalah. Cuman alangkah kagetnya ketika dibuka sesi tanya jawab, mereka itu kaget. Nah, dia bilang, ini baru pertama kali kita mengerti itu implementasi apa yang kita pelajari di kampus. Jadi selama ini kita belajar di kampus tentang hukum-hukum muamalah, tentang itu apa itu rohen, tentang kafalah, tentang doman, tentang jual beli, tentang piutang, tapi praktek bisnisnya kita nggak ngerti. Sama lah kalau tadi misalnya terkait dengan hukum-hukum pidana, potong tangan, kemudian
hukum kisos, hukum rajam, itu kan prakteknya nggak ada. Jadi Islam hanya dijadikan sebagai studi saja. Nah, di dalam bisnis, di dalam muamalah pun sama. Banyak orang yang paham tentang hukum muamalah, tapi prakteknya nggak ada, nggak ketemu mereka. Gitu. Nah, saya ini kan basicnya alhamdulillah dua, gitu ya. Satu memang basicnya santri, ya. Nah, dulu ketika nyantri juga menempa diri agar punya kemampuan dan mental berbisnis, karena sejak waktu nyantri saya sudah dagang ini, Kang. Ya, saya sambil mahasiswa sambil jualan jadi loper koran. Pernah dagang apa, Ustadz? Jadi jualan kelapa muda pernah, dan di pasar Jambu juga beli buah, semangka, melon, pepaya dikupas, dibuka di depan SMP. Saya paling ingat tuh SMP Yapis tuh. Saya modalnya akuarium kan, akuarium dikasih es batu, dimasukin tuh buah segar, ditungguin tuh sampai waktu zuhur lah kurang lebihnya. Nah itu dagang, loper koran pernah, jualan teh botol pernah. Jadi sudah mencoba untuk sambil belajar, sambil nyantri, sambil menempa diri jadi pengusaha. Tentu ya dimulai dari awal lah ya, dari kecil-kecilan dulu. Nah, tetapi dalam perjalanannya saya lihat banyak ustadz-ustadz kita yang secara fikih muamalah menguasai, tapi beliau-beliau bukan bisnis. Itu guru-guru saya banyak. Bukan bisnis, tapi secara muamalah jago banget. Ya. Sebaliknya, ini yang keprihatinannya yang lebih mendalam. Pengusahanya itu jago bisnis tapi nggak paham muamalah. Gitu ya. Kebalikannya Ustadz ya. Jadi ada dua kutub yang berbeda gitu loh. Secara diametral sangat berbeda. Yang paham muamalah, yang paham hukum syariah seputar bisnis, seputar muamalah itu bukan praktisi. Tetapi yang praktisi bisnisnya dia tidak paham muamalah, main tabrak aja gitu loh hukum-hukum. Ya syariah seputar muamalah. Nah, tugas kita yang salah satu menjadi misi saya waktu itu adalah bagaimana mendekatkan keduanya, dan kalau perlu adalah terintegrasi menjadi diri kita begitu loh. Kita ini pengusaha, kita ini pebisnis, tetapi paham muamalah juga. Ya, jangan sampai kejadian seperti tadi. Orang-orang yang paham muamalah bukan praktisi bisnis sehingga dia tidak paham fakta bisnis. Sementara di sisi lain banyak praktisi bisnis, pengusaha, saudagar dia nggak ngerti muamalah sehingga apa? Aktivitasnya banyak nabrak-nabrak rambu-rambu syariah. Nah ini yang langka. Di Indonesia masih sangat langka yang seperti ini. Dia pengusaha tapi paham muamalah syariah. Nah itu poin yang itu menurut saya sangat menarik untuk kita bisa kaji lebih lanjut. Harusnya begitu, pengusaha muslim harusnya tidak terlibat di dalam model transaksi ala kapitalis seperti yang saat ini mencengkeram negeri kita begitu. Ya harusnya kan khas nih sebagai seorang muslim, pengusaha muslim, caranya juga harus yang syariah, kan mestinya begitu ideal. Nah, dan itu insya Allah kalau di konsep syariah kita sudah integrasikan semuanya. Pengusahanya dia paham, profesional menjalankan bisnis, tapi juga sekaligus ya ngerti muamalah. Nah itu yang kita wujudkan dalam keanggotaan di developer syariah ini. Orang-orangnya harus ngerti muamalah sekaligus profesional menjalankan bisnis. Jangan salah satunya. Ada yang paham muamalah tapi nggak ngerti bisnis properti, akhirnya apa? Mangkrak bisnisnya. Ya muamalahnya bener, tapi bisnisnya gagal. Ini kemudian pertaruhannya kan nama baik syariah. Nah, di satu sisi lain ada yang profesional mengolah bisnisnya, tapi masih pakai skema ribawi, skema perbankan yang akad-akadnya bermasalah. Nah ini sama aja yang seperti itu. Nah, ini tugas kita dua-duanya. Ya, secara bisnis kita kelola secara profesional, tapi secara muamalah tidak ada yang melanggar aspek syariah. Nah, begitulah. Properti syariah itu begitu sebenarnya. Ya. Oke, baik Ustadz. Ini diskusi kita nih semakin menarik nih dari Sultan Properti ini, ya Masya Allah. Namun sebelum kita lanjut, kita break dulu sejenak. Ya, silakan kita menyaksikan break yang satu ini.
Oke, kita kembali lagi di acara kita di Tokoh Inspiratif, persembahan dari Sultan Channel. Nah, Masya Allah nih. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Sultan Properti Syariah. Ah, saya tambahin syariah ini karena beda dengan yang lain ya. Propertinya syariah. Nah, nih Ustadz nih. Nah, kita lanjut lagi nih Ustadz nih. Nah, Ustadz ini kan core-nya itu properti syariah. Nah, ini bisa dijelaskan nggak? Ini lebih sulit, lebih susah, atau lebih mudah? Dan juga gimana cara mengedukasinya? Mungkin bisa diceritakan juga. Dulu kan orang masih awam, ya. Properti syariah itu kayak gimana? Kenalnya kan properti itu BTN gitu saja. Bank gitu ya. Pasti hubungannya dengan bank gitu. Nah, tapi ini bisa tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita gitu ya, tanpa riba. Nah, ini gimana nih Ustadz nih, syariah seperti apa Ustadz? Baik, teman-teman sekalian, ini yang disebut ilmu qabla amal itu di situ ya. Jadi berilmu dulu sebelum beramal. Sebelum nyebur di bisnis properti, saya pun sama lah ya. Secara keilmuan bisnis itu juga harus belajar dulu. Saya kulakan dulu lah. Saya harus ikut training ini itu. Saya harus belajar di sekolah bisnis properti yang berbiaya lumayan mahal. Ya, saya harus ke sana kemari terbang ya untuk belajar di teknis bisnisnya. Ya, nah, kebetulan secara kalau konsepsi muamalahnya kan tadi santri kan punya bekal lah setidaknya. Karena waktu dulu di pesantren kita diajarkan tuh tentang konsep-konsep muamalah dalam Islam yang boleh seperti apa kan, yang tidak boleh seperti apa, kita sudah belajar. Nah, di bisnisnya kita pelajari, kemudian di muamalahnya kita pelajari. Nah, yang lebih penting setelah memiliki bekal itu semua adalah dipraktekkan. Tahun 2013 saya masih ingat ya, saya praktekkan untuk pertama kali di bulan Januari konsep bisnis ini dan alhamdulillah berhasil. Ya, waktu itu saya bangun komplek ruko dengan modal tanpa bank, ya, tanpa investor, bahkan tanpa modal besar karena modalnya cuma 5 juta atau 10 juta waktu itu di awal-awal. Yeah. Dan ternyata berhasil, bisa berapa belas unit ruko yang selesai. Kemudian beralih ke perumahan, ya, komplek perumahan dan berhasil juga, ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Ini menarik nih. Kalau saya aja bisa, ya, mestinya orang lain juga bisa dong. Nah, waktu itu, baru di tahun 2013 pertengahan saya ajarkan ke teman-teman saya, termasuk ke karyawan saya. Karena saya tuh ada tuh, udah, kamu bikin aja bisnis ini. Saya support lah, ya konsepnya segala macam. Dan ternyata dia berhasil mempraktekkan. Nah, sejak saat itulah kemudian kita punya azam, udah ini konsep harus disebarluaskan. Yeah. Karena akan sangat membantu kaum muslimin untuk memiliki rumah dengan cara yang halal. Gitu. Dalam konteks pengusahanya, developernya, ini akan sangat membantu para pengusaha, yakni developer, bagaimana mereka menjalankan bisnis, mendapatkan harta dengan cara yang halal. Nah, itu awal mulanya begitu. Nah, dalam perjalanannya begini, saya bisa simpulkan, ya walaupun proses bisnisnya ini kita sudah sederhanakan, tapi ingat ya, tingkat kesulitannya 5 kali lipat lebih sulit dibanding dengan properti konvensional. 5 kali lipat. Kenapa 5 kali lipat begini? Di properti konvensional yang menggunakan fasilitas perbankan, itu yang namanya fasilitas itu banyak sekali tuh, Kak. Contoh nih, ya lahan. Lahan ada namanya fasilitas namanya kredit pemilikan lahan, itu KPL. Itu fasilitas dari perbankan. Jadi lahannya itu dibeliin atau diutangin sama bank. Gitu ya. Lahannya komponen terbesar dalam industri properti itu dimodali bank. Yang kedua, konstruksinya, pembangunannya. Ada namanya kredit konstruksi. Ya, yang paling terkenal salah satu bank itu punya program namanya kredit Jasa Gria, KYG. Nah, artinya apa? Konstruksinya, pembangunannya, mau apartemen, mau rumah, mau ruko, ya itu dimodali juga dihutangi sama bank. Itu dua tuh. Tanahnya diakuisisi pakai modal bank, namanya KPL. Konstruksinya dimodali, dipinjemin dari bank, namanya KYG. Penjualannya yang selama ini kita kenal, bahkan 95% lebih orang-orang memiliki rumah di sebuah perumahan dengan skema apa? KPR. Ya. Jadi tiga-tiganya pakai bank semua. Tanahnya pakai bank, konstruksinya pakai bank, penjualannya pakai bank. Padahal transaksi KPL, KYG maupun KPR ini kan bermasalah dalam sudut pandang syariah ya.
bagi yang paham. Karena di dalamnya ada ribanya, di dalamnya ada akad-akad yang bermasalah, belum lagi ada asuransinya, ada transaksi-transaksi yang itu diharamkan oleh Allah, misalnya adanya akad ganda, adanya menjadikan agunan barang yang ditransaksikan, ada faktor riswah dalam proses pengurusan perizinan, adanya denda finansial, dan ini ada riba jahiliyah menurut ya tafsir Imam Al-Qurtubi begitu ya, Imam At-Tabrani ya mengatakan bahwa ini ada riba jahiliyah, denda finansial. Nah, challenging kita adalah bagaimana menghilangkan ketergantungan dengan perbankan dari sisi akuisisi lahan, dari sisi konstruksi maupun dari sisi penjualan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, saya harus formulasikan dengan matang dulu konsepnya. Ya, setelah matang konsepnya tahun 2012, saya harus praktekkan. Jadi jangan sampai kemudian dikira bahwa konsep syariah itu hanya teori doang, prakteknya nggak ada. Ya, nah waktu itu saya berusaha untuk ini harus bisa dipraktekkan. Nah, pertama kali saya praktekkan dan berhasil waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah 8 tahun sekarang, sampai 2020 akhir kemarin, kita sudah lebih dari 700 proyek. Dan tingkat keberhasilannya di atas 97%. Jadi proyek-proyek yang di bawah asosiasi developer pop syariah, atau di bawah komunitas yang saya dan kawan-kawan bangun, ini insya Allah aman lah. Aman dari sisi developernya dan nyaman bagi si konsumennya gitu loh. Developernya insya Allah amanah, proyeknya aman. Nah, yang jadi masalah kan memang di luar sana bukan kita saja pemainnya. Nah, singkat cerita, nah ini yang kabar baiknya tahun 2021 ini per Januari ya kita mau yang namanya crossing the chasm. Crossing the chasm itu melewati jurang, melompati jurang. Jadi kita yang 700 proyek dengan proyek size yang sampai sekarang 10 triliun itu ternyata hanya 0,8% saja dari total kue nasional di bis properti. Masih seimplit lah, sangat kecil. Ya, nah saya dan kawan-kawan mencoba untuk melewati tadi itu jembatan atau jurang, ya, untuk masuk ke pasar yang lebih besar lagi. Nah dari sini kemudian ada beberapa program tahun 2021 ini termasuk ini dalam rangka saya di Surabaya, Madura, dan Malang, nanti Malang itu dalam rangka ini. Ya, karena apa? Dulu saya dan kawan-kawan ini tutup pintu bagi investor. Ya, kenapa? Karena kami ingin membuktikan bahwa tanpa investor, tanpa modal bank, tanpa modal besar, ini bisa. Dan itu sudah cukup 700 proyek kita buktikan. Begitu ya. Nah, tahun ini ya saya buka tuh teman-teman saya yang mau bersinergi segala macam, dan subhanallah alhamdulillah. Ya, baru beberapa minggu saya buka ya peluang sinergi dengan para aplia, karena luar biasa loh aplia-aplia di Indonesia ini banyak sekali. Ya, itu saja kita sudah menghimpun ya sudah MOU kemarin, sudah ada komitmen sekian ratus M ya yang siap untuk mensupport proyeknya teman-teman di bawah asosiasi developer bersyariah. Nah, dari situ nanti kita bisa bersaing tuh dengan properti konvensional, karena properti syariah yang tahun 2013 sampai 2020 kita namakan properti syariah 1.0. 1.0 itu kadang dikenalnya DP-nya kok mahal gitu ya, kemudian dia tidak ready stock gitu ya, kemudian cicilannya mahal ya. Kalau konsep yang sebelumnya pakai konsep serah terimanya juga relatif lama. Nah, di tahun 2021 ini atau kita katakan sebagai properti syariah 2.0 ini kita sebaliknya. Kita unitnya sudah ready stock ya. Kalaupun nggak ready stock juga serah terimanya juga singkat, cuma beberapa bulan saja. DP-nya pun rendah, durasinya bisa langsung 15 tahun atau 20 tahun langsung ke kita tanpa melalui pihak bank. Nah, kalau sudah seperti itu ya, tidak ada alasan lagi bagi kaum muslimin untuk tidak membeli properti syariah. Kalau sekarang masih punya alasan, kok DP-nya mahal, Pak. Kok serah terimanya lama, yang di sana ready stock, yang di sana cicilannya murah, yang di sana cicilannya DP-nya kecil. Tapi kok kenapa syariah DP-nya gede, ya cicilannya besar, serah terimanya lama. Nah, tahun 2021 ini sudah tidak terjadi lagi. Oke, ya. Mantap. Nah, itu yang menarik. Jadi kita bisa bersaing ini sekarang nih. Ya, kalau bicara sekarang pertarungan dengan developer konvensional. Kalau sebelumnya ya, ini sedikit bocoran saja. Kenapa kita bisa menang? Dalam artian ada
proyek-proyek di Propos Syariah yang tetap tumbuh, bahkan tumbuhnya eksponensial. Tahun 2020 kemarin Propos Syariah tumbuh 40%. Di saat properti konvensional itu ambiar, pada mangkrak, hutangnya di mana-mana. Ya. Sementara Propos Syariah tumbuh 40% tahun lalu, 2020. Nah, itu dengan konsep lama saja kita tumbuh eksponensial, apalagi dengan konsep baru di 2021 ini. Saya yakin ya apa yang kita canangkan di tahun 2025 kita akan menjadi pemain utama di industri properti di tanah air akan terjadi. Plus ada sebuah keyakinan kita bahwa 2025 ini ada kejadian yang istimewa yang insya Allah akan merubah peta konstelasi politik bahkan di level internasional 2025. Saat itulah kita akan menjadi pemain utama bukan hanya di Indonesia tapi insya Allah di seluruh dunia. Amin. Insya Allah. Ya. Nah itu bukan lagi sultan nanti ya. Jadi apa Ustadz? Khalifah. Khalifah. Oke, Masya Allah. Khalifah properti gitu ya. Khalifah properti. Baik, ini Ustadz, ini semakin menarik nih sahabat sultan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi sahabat semua yang mau bertanya nih, mumpung ada sultannya di sini, ya kita bahas properti syariah. Silakan diketik di kolom komentar di YouTube ya. Silakan kita sambil menunggu sahabat semua yang bertanya. Nah ini Ustadz, sempat beberapa tahun kemarin itu sempat ada isu-isu Ustadz berkaitan properti syariah tapi gimana ya, bodong gitu Ustadz. Nah ini bisa diceritakan nggak apakah ini jadi juga hambatan gitu atau bagaimana nih Ustadz menyikapi ini Ustadz? Ya baik. Kang Ageng dan teman-teman sekalian sahabat Sultan Channel, ketika kita konsisten selama 8 tahun terakhir mengusung skema unik, diferensiasinya sangat kuat, unique selling point-nya sangat dahsyat lah menurut kita, dengan selalu mengkampanyekan tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda dan lain sebagainya. Kita kira-kira deh kalau saya tanya, kalau kita mengusung skema atau hashtag tanpa bank, siapa pihak yang merasa terganggu dengan skema ini kira-kira? Oh iya. Nah demikian juga ketika kita mengusung hashtag tanpa asuransi, siapa kira-kira yang terganggu, terancam dengan hashtag ini? Kira-kira siapa? Nah jadi dari situ kemudian kita bisa simpulkan dan dari sumber-sumber A1 kita, karena kita punya pengurus yang juga dari kalangan jurnalis, tapi developer. Ya, kita dapat informasi valid bahwa sebenarnya yang memblow up kasus-kasus kayak gitu tuh yang melalui media itu ada tanda kutip ada cukongnya, ada juragannya, ada yang memodali, ya dengan mengusung isu-isu ini seolah-olah ini menjadi jelek. Dan itu kejadian tahun 2019 lah. Nah, jadi ada hikmahnya corona itu sebenarnya. Begitu corona masuk di bulan Maret, itu sudah meredup. Satu penyebabnya karena tertutupi dengan berita corona. Yang kedua, ya pihak-pihak yang selama ini menjadi backup atau backing untuk menaikkan ya agar bisnis syariah ini hancur, ya karena merasa tersaingi, itu sudah tidak lagi memiliki modal yang cukup untuk memberikan suplemen bagi para pihak yang mengusung atau pemblow upan isu-isu yang jelek ini. Nah, padahal kalau kita mau fair nih sebenarnya nih, kalau mau fair, proyek-proyek yang bermasalah itu selain satu ya, itu bukan proyeknya DPS. Yang sebagian besar saya nggak kenal, nggak pernah belajar tentang konsepsi syariah, padahal tingkat kesulitannya lebih tinggi. Mereka tidak pernah belajar, tidak pernah ketemu bahkan dengan saya, kemudian juga proyeknya juga kita nggak tahu begitu ya di mana ya. Tapi kemudian sudah langsung nyebur, ini bahaya. Saya katakan ini bahaya. Pelajari dulu, pahami dulu tentang bisnisnya, tentang muamalahnya, baru silakan nyemplung. Kalau tidak, ingat ya, kita ini mengusung nama baik syariah. Ketika syariah ini bermasalah, yang dipermasalahkan bukan hanya si pengusahanya saja loh, tapi properti syariahnya juga kena. Banyak yang datang ke kantor pusat developer syariah itu membawa konsumen, membawa preman, bahkan ada yang membawa aparat. Ya untuk protes gitu loh, bahwa mereka dirugikan dengan konsep properti syariah ini. Sebagai konsumen dia sudah membeli tapi proyeknya nggak jelas begitu. Padahal ini proyek saya nggak tahu tuh, ini bukan proyek kita, ya nggak kenal sama sekali developernya siapa, ya nggak kenal, bukan anggota kita. Anggota kita kan ada 2000 lebih nih, ada database-nya.
dia belajar di mana. Kan lama ini belajarnya di DPS kan butuh waktu lama. Awal-awal itu bisa 3 bulan itu ditempa, ya. Bisa 3 bulan, 2 bulan atau sebulan, paling cepat sekarang 1 bulan. Jadi setiap saat ketemu seminggu itu bisa 3 kali 4 kali itu sekarang, ya, untuk memahamkan secara bisnis sekaligus memahamkan di aspek muamalahnya. Jadi insya Allah keluarnya itu sudah paham mereka, ya, bisnisnya ngerti, muamalahnya paham. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tapi di luar sana kan kita nggak bisa menggaransi ada pihak lain yang juga main di bisnis ini gitu. Nah, itu yang kita nggak ngerti, ya. Kalau ada pihak lain yang main juga, nah, kalau bagi kawan-kawan di atau calon-calon konsumen sederhana aja sebenarnya, ya. Kalau mau beli proyek-proyek di Prop Syariah, cari itu logonya yang kira-kira ada tulisannya misalnya Asosiasi Developer Prop Syariah. Insya Allah kalau itu yang bermasalah boleh lapor saya. Ya. Nah, kita punya prosedur dan saya bisa berani garansi 97% insya Allah proyeknya aman karena kita seleksinya sangat ketat. Seleksinya sangat ketat, hati-hati karena kita mengusung nama baik syariah. Kalau proyeknya gagal, bukan hanya developernya saja yang kena, properti syariahnya kena, dan lebih parahnya lagi syariahnya dibully. Betul. Syariahnya dibully itu oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang menunggu ya entitas syariah ini jatuh gitu. Banyak yang nggak suka, sebagaimana tadi kalau kita ngusung hashtag tanpa bank, ya pasti ada yang nggak suka lah. Ya, kalau kita ngusung hashtag tanpa asuransi, ya banyak yang nggak suka. Dan tapi sekarang, ayo kalau mau berkompetisi secara fair, kita bisa buktikan. Karena kita juga sudah melakukan riset, ya ternyata yang luar biasanya tahun 2018, 64,6% penduduk Indonesia sudah mengenal properti syariah. Itu 2 tahun, 3 tahun yang lalu loh. Riset kita itu. Dan ini riset berbiaya mahal. Saya waktu itu biayanya sampai ratusan juta. Nah, kemudian dari 64,6% itu, 96%-nya menyatakan ketertarikannya untuk memiliki rumah dengan cara yang model kayak begini. Coba ini 3 tahun yang lalu. Bayangkan sekarang kalau survei ini kita lakukan saat ini. Wah, ini jauh lebih tinggi lagi itu persentase minat orang untuk memiliki hunian dengan cara yang sesuai syariah. Nah, makanya kita optimis nih. Tapi di luar itu, ya sekali lagi kita sampaikan, bagi para pemainnya tetap bijak, tetap hati-hati, tetap cermat. Kenapa? Karena kita mengusung nama baik syariah. Kalau syariah ini gagal, yang dirugikan bukan hanya kita pribadi, tapi nama baik syariah itu loh yang dipertaruhkannya. Sehingga siapapun juga, ini bukan hanya bisnis properti syariah saja ya semuanya. Ya, itu tetap berhati-hati, tetap profesional, ya selain tentu dengan pemahaman muamalah yang semakin baik lah tentunya. Nah, begitu harapannya kita. Baik Ustaz. Nah ini Ustaz, udah ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Dari Galib Arum. Nah, di kami, di Garut, nama properti syariah, tapi mahalnya minta ampun. Bagaimana penjelasan Ustadz Rosyid nih menanggapi ini, Ustadz? Sebenarnya ini kalau saya nggak tahu ini proyeknya siapa ya, tapi kalau di properti syariah di bawah bendera asosiasi developer syariah, saya bisa garansi lebih murah. Kenapa? Jadi loh, ini alasan kenapa, salah satu alasan dari 9 alasan kenapa kita tidak pakai bank itu alasan bisnis. Secara bisnis, secara ekonomis, apalagi secara humanis, ya belum lagi fikih praktis dan lain sebagainya, bisnis properti syariah tanpa bank itu untungnya atau potensi profitnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena developer itu sudah ngambil untung, satu, gitu ya. Tetapi ada keuntungan yang lebih besar yang diambil bukan oleh developer. Dalam skema transaksi kredit itu diambil oleh siapa? Diambil oleh bank. Ya. Makanya kita kenal tuh, transaksi yang paling favorit di perbankan kan transaksi properti sebenarnya. Ya. Berbagai macam fasilitas digelontorkan untuk model transaksi properti, mau KPR, bahkan pemerintah sampai menggelontorkan tahun kemarin 11 triliun. Ya, di program yang namanya FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, rumah murah bersubsidi. Itu disubsidi sama pemerintah 11 triliun. Ya. Jadi keuntungan terbesar dari skema kredit itu ada atau dinikmati oleh bank, dan itu besar sekali. Ya, developernya udah ngambil untung. Keuntungan terbesar diambil oleh skema perbankan, gitu ya, dalam transaksi kredit. Apalagi kalau developernya punya kemampuan skill konstruksi, kontraktor dia juga ngambil untung. Nah, tiga-tiganya
di bisnis properti syariah itu kita hilangkan, bukan dihilangkan ya, digabungkan ya, developernya kita ya. Kita tidak memakai bank yang otomatis yang selama ini keuntungan bank diambil juga oleh developer, gitu ya. Apalagi yang ketiga, kontraktornya dikerjakan sendiri juga oleh si developernya. Nah, dari tiga hal ini, maka bisa dibayangkan keuntungan developer properti syariah jauh lebih besar daripada konvensional. Berkali-kali lipat untungnya. Nah, kalau teman-teman mengurangi saja keuntungannya, saya bisa pastikan harganya pasti lebih murah daripada properti konvensional yang memakai skema perbankan. Asal developernya mau mengurangi untung ya, yang selama ini diambil porsinya oleh bank, diambil porsinya oleh kontraktor. Itu jauh lebih murah gitu. Saya pernah jual rumah yang itu lebih murah dari program FLPP, rumah murah bersubsidi miliknya pemerintah. Loh, miliknya pemerintah itu sudah subsidi namanya subsidi bunga nih Kak. Jadi konsumen itu hanya membayar bunga 5% saja. Ya. Nah, dari total misalnya 14%. Nah, yang sisanya 9% itu disubsidi oleh pemerintah. Yang tahun kemarin itu sampai 11 triliun. Itu saja yang sudah disubsidi oleh pemerintah, kita masih bisa bersaing, kita menjual bisa harga lebih murah dibanding dengan mereka. Nah, pertanyaannya ini kan otoritasnya masing-masing developer. Kadang developer itu yang penting harganya setara dengan kompetitor gitu loh. Ya, apalagi dengan ya kadang akhirnya muncul asumsi seperti tadi itu, katanya syariah tapi kok mahal gitu ya. Sebenarnya mahal atau tidaknya itu kan bukan tolak ukur di syariah atau tidak gitu. Nah, ini memang kami dari asosiasi sudah memikirkan jauh-jauh hari hingga tahun 2021 ini insya Allah tidak akan terjadi lagi. Kita bersaing kok ya, mau 15 tahun boleh, mau 20 tahun boleh, silakan ya. Mau DP-nya rendah kita bisa. Mau cicilannya rendah, kita sudah bisa. Mau DP 0%, udah banyak proyek kita yang DP 0%. Tapi dengan catatan proyeknya tetap aman karena developernya aman. Ya, gitu. Baik, sudah ada solusinya lah. Ya. Oke, baik. Masya Allah. Jadi kalau pengen yang murah, langsung menghubungi Ustadz Rosid ya? Ya, ada 700 proyek ya di kantong saya. Kan 11.000 triliun nih, Kak. Oke, baik, Ustadz. Kalau 11.000 triliun saya nggak punya. Ya. Baik Ustadz, ini kalau saya boleh bilang, Ustadz ini sekarang udah sukses lah dalam properti syariah ini ya. Nah mungkin ada nggak dreams dari yang lain Ustadz, yang dicita-citakan sebagai big dreams ya, yang Ustadz canangkan ke depan. Gimana nih Ustadz? Ya, sejak awal saya sudah tetapkan itu ada namanya dua visi kita, visi properti syariah ini. Visi yang pertama itu yakni kita membumikan skema syariah di dalam bisnis properti. Kenapa tadi ya, fakta yang berkembang, orang-orang yang ingin memiliki rumah dengan cara syariah kan sangat sulit sebelum kehadiran properti syariah, sangat sulit. Yang ini ya, yang tergaransi halal ya, yang akadnya tidak bermasalah. Karena yang melalui jalur perbankan itu bermasalah, masih bermasalah, baik itu yang bank konvensional termasuk bank syariah. Itu dalam konsep akad dan model-model transaksinya masih banyak kita temui akad-akad yang bermasalah. Jadi kami ingin membumikan skema syariah di dalam bisnis properti ini, ya. Nah, itu visi yang pertama. Visi yang kedua ini yang mungkin relevan dengan apa yang ditanyakan tadi. Yakni kami ini punya visi menyodorkan konsep bisnis dan kepemilikan properti ke penguasa kaum muslimin di dalam sistem kepemimpinan Islam. Itu visi kita yang kedua. Yeah. Nah, kenapa kita punya visi yang ini menurut kita sangat powerful? Karena nanti dunia ini akan berubah. Ya, kita ingat ya, kita saat ini berada dalam fase penghujung akhir, fase yang keempat. Bagaimana yang digambarkan Rasulullah dalam periodisasi kekuasaan ya, ada 5 fase. Nah, kita kan saat ini berada di fase yang keempat akhir. Untuk kemudian kita akan masukin fase paling akhir, yaitu fase yang kelima. Ya. Nah, di fase yang kelima ini kan fase dikembalikannya kekuasaan Islam. Fase dikembalikannya kemenangan Islam. Fase dikembalikannya peradaban Islam. Dan itu adalah janji Allah, janji Rasulullah. Dan pasti akan terjadi. Nah, harus ada pihak-pihak yang memikirkan supportnya. Nah, saya dan kawan-kawan memikirkan bisnis modelnya. Bagaimana kita matangkan bisnis model syariah ini sehingga ketika
fase yang kelima itu hadir, ya kami akan sodorkan ini loh konsep kepemilikan properti yang diadopsi oleh syariah Islam, dan ini loh konsep bukan hanya konsep kepemilikan saja, tapi konsep bisnisnya yang bisa diadopsi oleh penguasa kaum muslimin kelak. Ya, udah matang, udah siap, bisnis modelnya sudah sangat teruji. Kenapa? Karena sampai tahun kemarin saja kita sudah 700 proyek kok. Dan sekarang cukup banyak permintaan di beberapa negara ya. Ada teman-teman saya yang di Malaysia, yang di Brunei, termasuk yang di Qatar, pengen mengadopsi konsep ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri dengan 700 proyek, ini sudah lebih dari cukup lah untuk membuat orang percaya. Apa alasan untuk tidak percaya? Uang fisiknya ada kok. Ya, boleh ditanyakan langsung kepada konsumennya kok. Kita bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Ya, real ada, proyeknya real juga syariahnya. Bisa ditanyakan langsung ke konsumennya, apakah ini nyicilnya pakai bank, pakai KPR bank? Enggak. Apakah nyicilnya 10 tahun boleh, ke developernya boleh, makanya kita juga ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, langsung jual beli antara konsumen dengan si pembeli gitu. Saya developer, saya Kang Ageng pembeli, udah nyicil aja 10 tahun langsung ke saya. Jadi kan ini jual beli biasa sebenarnya, jual beli yang sangat umum sebenarnya. Yang bikin rumit kan saat ini kan ada KPL, ada KYG, ada KPR, ya ada bermacam-macam kredit yang riba yang di sekitaran kita. Nah, inilah yang kita ingin buktikan bahwa konsep syariah itu pasti unggul, ya. Karena ada kaidah usul fikihnya itu, haitsu mayakunu syar'u takunul maslahat. Di mana ada hukum syariah yang dipraktekkan, pasti akan menimbulkan atau memunculkan maslahat. Nah, tugas kita adalah bagaimana terikat dengan hukum syariah dalam hal ini dalam bisnis, dan mari kita lihat syariah ini memberikan manfaat apa. Nah, kalau saya dan kawan-kawan kan sudah menikmati dimanfaati. Manfaatnya ya banyak. Sekarang saya punya banyak ruko, banyak rumah ya, bukan rumah tangga ya, Kang, ya. Ya. Banyak punya tanah, kaplingan, banyak punya karyawan. Saya total ada ratusan karyawan ya, yang di perusahaan saya ya. Kalau secara total ada 31.800 unit rumah yang sudah berhasil kita wujudkan. Artinya apa? Satu rumah saja itu kan berhasil menyelamatkan satu keluarga dari dosa riba yang luar biasa besarnya. Kalau ada satu, nah ini ada 31.000 orang-orang yang bertransaksi dengan kita. Nah, apalagi dengan targetan kita 1 juta unit produk syariah, ini tentu akan manfaatnya lebih besar lagi. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, doakan kami nih, support kami nih, insya Allah. Termasuk jangan sungkan-sungkan kritik, kasih masukan, saran, ya, yang membangun, yang konstruktif tentu bagi kebaikan. Karena kita punya visi yang bagus, yakni bagaimana konsep bisnis ini dan konsep kepemilikan ini suatu saat nanti kita akan sodorkan kepada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin di sistem kepemimpinan Islam yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu, baik, Kang Ageng. Ini jadi makin semangat nih Ustadz nih. Karena kita ada bisyarah Ustadz ya. Tentu harus dipersiapkan dari sekarang ya, terutama dalam properti. Nanti siapa yang pikirkan itu kalau bukan kita dari sekarang? Betul. Iya. Baik Ustadz. Ini karena kita nih udah di penghujung acara nih Ustadz. Oh cepat ya. Sama habis. Ya. Mungkin ada closing statement, pesan untuk sahabat Sultan yang sekarang sedang menyaksikan. Silakan Ustadz. Ya, baik, saya ingin sampaikan begini teman-teman. Sekarang lagi musimnya hijrah, ya. Ya, betul. Spirit hijrah kembali ke syariah itu sekarang sudah meluas ini. Bahkan tahun-tahun ini adalah boomingnya produk-produk halal, ya. Orang berhijrah banyak. Artis hijrah, pengusaha berhijrah, tokoh-tokoh masyarakat berhijrah, ya. Makanya jangan sampai ketinggalan. Ya, ini momentum yang paling pas, paling tepat tahun-tahun ini. Apalagi dalam konteks keindonesiaan, Indonesia ini saat ini sedang mengalami yang disebut dengan bonus demografi. Usia-usia produktif luar biasa, yang berlimpah ruah, ya. Nah, oleh karena itu, ini momentum yang paling pas untuk membuktikan, ya, ibaratnya nih dalam kondisi resesi ekonomi saat ini. Kita kan resesi ekonomi nih sekarang. Ini saatnya bisnis syariah menyalip di tikungan. Menyalip siapa? Menyalip konsep bisnis kapitalis yang sekarang sudah ngap-ngapan, sudah di ambang keruntuhannya. Nah, sekarang saya sampaikan data ada, kita sudah punya. Jadi banyak properti-properti konvensional yang sekarang ngap-ngapan, mangkrak, proyeknya bermasalah. Kenapa? Dia membangun bisnisnya dengan hutangnya riba. Hutangnya banyak sekali itu.
Nah, bandingkan dengan kita. Ya alhamdulillah ya secara pribadi saya juga nggak punya hutang. Hutang bank, nah udah nggak punya. Hutang ke siapa? Yang lain nggak ada. Itu saya nggak punya hutang. Dan itu yang saya ajarkan di teman-teman di Pro Syariah. Ketika kita menjalankan bisnis dengan tanpa memiliki hutang, apalagi hutangnya hutang riba yang mencekik leher. Nah, kita tenang begitu. Ketika tenang itu kan inspirasinya muncul. Maka jualan Pro Syariah tetap lancar, manis. Ya, saat ini ya penjualan unit Pro Syariah tetap laris manis, Kang. Saat properti konvensional sulit mereka jualan. Pihak bank menahan-nahan untuk menyalurkan kredit. Pihak bank juga sangat selektif ketika ada developer yang mengajukan KPR. Dari 100 yang diajukan mungkin yang diterima beberapa orang saja. Itu yang memiliki mungkin dia orang BUMN atau orang yang punya gajinya tinggi segala macam, yang aman. Sementara masyarakat kita ini yang masyarakat berpenghasilan rendah, ya kecil kemungkinan bisa memiliki rumah diterima oleh pihak bank. Nah makanya kita sudah riset, ini saat yang tepat, karena di kita ini juga tidak pakai BI checking gitu. Tidak pakai denda, tidak pakai sita paksa, yang dolim ya, dan lain sebagainya. Makanya bicara bisnis bukan hanya sekedar bicara untung dan rugi, tetapi juga surga dan neraka. Nah, maka pastikan bisnis kita bisnis yang sesuai syariah. Kalau tidak bisa sesuai syariah, penting nggak usah bisnis. Gitu tuh. Karena bisnis bukan hanya bicara profit, bukan bicara untung dan rugi, tapi juga bicara surga dan neraka. Nah, gitu. Masya Allah. Baik, jadi bisnis bukan bicara untung dan rugi, tapi bicara surga. Bicara untung dan rugi saja, ada sajanya. Bicara untung dan rugi saja ya. Tapi bicara tentang surga dan neraka. Tentunya kita sebagai seorang muslim memilih untuk mendapatkan surga ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz. Ini karena kita sudah di penghujung acara Ustadz, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rashid Aziz yang sudah memberikan inspirasinya untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau nih, jadi sultannya properti syariah ya. Amin. Jadi mudah-mudahan juga sahabat semua, sahabat sultan yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan terinspirasi dan terus cinta kepada syariah Islam. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Sultan Channel yang setia menyaksikan channel ini. Tetap didukung, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Dan juga diaktifkan tombol loncengnya. Baik, saya Ageng Budiansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pekan depan ya, dengan tokoh-tokoh yang lain yang tentu saja bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.